Saya ke Pak Bambang sebagai pengusaha. Tadi kan disinggung sama Bang Ihsan, duit. Tapi kan memang ada juga duit yang memang formal kan yang disinggung kalau di urusannya Pak Harsono ini duit yang nggak harusnya terjadi. Tapi kan sebagai pengusaha tentu memang ada tarif-tarif yang mesti dibayar. Nah sebetulnya bagaimana mekanisme hingga timbul biaya yang mesti dikeluarkan oleh pengusaha? Ya, ketika barang itu tiba, baik itu barrel maupun kontainer, semua tarif-tarif yang ada di pelabuhan, ya, itu atas dasar kesepakatan yang ditandatangani bersama. Pelindo, pihak pemerintah itu hanya ikut menyaksikan toh. Semua tadi disepakati bersama. Ada kurang lebih sekitar 13 sampai 13 asosiasi yang ada di pelabuhan itu. Kita sepakat semua. Ketok palu sampai itu berlarut-larut sampai tarik ulur dan sebagainya. Akhirnya ditetapkan. Katakanlah penyimpanan sekian, katakanlah administrasi sekian, katakanlah live on sekian. Itu ditetapkan. Dan ibaratnya angka satuan gitu Pak, nggak kuat pakai. Ya, itu tarif yang memang ditetapkan bersama. Kalau tadi Bang Ihsan mengenai di sini uang, ya tentunya saya tidak ingin masuk ke sana dong Mbak. Masuk kade aja pakai uang dan sebagainya, saya nggak ingin masuk ke situ. Gitu. Tapi persoalan itu terjadi atau tidak, itu karena begini kebetulan. Importer pada saat barang itu tiba kan menyerahkan kepada PPJK ya atau ALFI, Asosiasi Logistik. Jadi mereka yang ada di lapangan yang menghandle inclaring atau pembongkaran itu. Kami biasanya ketiban pulung di, loh kok gede? Oh rupanya ada ini, oh ada itu gitu. Itu yang mungkin kita usut. Tapi kembali kepada masalah perizinan, masalah suap dan sebagainya. Sebenarnya jujur Mbak, saya mau bertanya sebenarnya. Hampir bertanya-tanya korelasinya apa sih sebenarnya? Gak ada hubungannya kata Bapak? Bukan gak ada hubungannya, bertanya-tanya gitu. Lah kalau, kan tadi saya ceritakan, barang itu tiba, terbuka peluang untuk baru ngurus izinnya. Izinnya ini misalnya tadi itu saya bilang, barangnya apa? Oh ini, oh baru izin ke pertanian, misalnya itu. Baru ini, jadi bukan ke perdagangan sebenarnya saya bertanya gitu. Kalau toh memang ada semacam rekomendasi dalam tanda kutip misalnya, nah saya belum masuk ke sana. Tapi yang jelas ada satu rekomendasi itu muncul kemungkinan lah tadi yang Pak Arad sebutkan. Tapi saya sama sekali sampai sekarang belum tahu, belum tahu. Korelasinya, ya. Pak Harsono. Jadi ada pertanyaan, walaupun tentu itu kan wilayah apa ya pengembangan penyidikan begitu ya dari sisi Bapak. Boleh Bapak komentari atau juga boleh langsung kita komentari bagaimana mengawasi pelabuhan yang begitu besarnya dengan perputaran uang yang dahsyat 120 miliar dolar per tahun. Kalau dolar 10.000 aja, kalau saya nggak salah hitung 1.200 triliun. Dahsyat tuh Pak. Kalau 13.000 dolarnya udah 1.400-an triliun, itu kan berarti wah nyaris-nyaris APBN, pantesan gitu orang mau ada di situ gitu kan Pak ya. Urusan duitnya banyak banget Pak Harsono. Ya, jadi perkara yang sekarang ini sedang terjadi, kasus yang sekarang ini sedang ditangani oleh teman-teman penyidik, saya tentu berharap ini menjadi awal kita berpikir. Tadi Bang Ihsan sampaikan, di pelabuhan ini bisa begini, di pelabuhan ini bisa begini. Kenapa sih kita harus gengsi untuk meniru? Kalau itu baik dan kita bisa terapkan di sini. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, sesuai dengan alam kita sehingga pidana, ya memang pidananya sudah terjadi, proses sedang berjalan, kita tunggu finishnya dari ini, tapi mengambil pelajaran dari ini. Saya kira itu esensi yang lebih penting untuk kedepannya itu harus bagaimana sih supaya dwelling time yang masih sekian lama itu bisa diperpendek. Jadi per hari ini berapa hari sehingga, Pak tadi dijawab sama Pak Karyanto? Saya tambah lagi Pak ya. Silakan. Sehingga tidak sistem yang ada, sistem yang berjalan justru menimbulkan peluang pihak-pihak yang punya kepentingan dengan tanda kutip ya Bang Ihsan, Pak Bambang bermain. Yang kemudian Bang Ihsan bilang, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya. Pak Karyanto, jadi per hari ini berapa hari Pak dwelling time kita Pak? Dari Pak Bambang 5 hari ya, per hari ini ya. 5 hari. Tidak lebih dari 4,7. Iya. Tidak lebih dari 4,7. Sebetulnya bagus dong, udah ada perubahan. Iya, sekarang saya ingin menambahkan begini, soal tadi pungutan.
Jadi kami menghimbau sebenarnya para importer atau para pengusaha, kalau izin tuh kenapa sih nggak datang sendiri gitu kan? Tadi Pak Bambang juga menyebutkan ada biaya PPJK atau kurir atau apapun namanya, dia ngajukan biaya ini untuk ngurus izin A biayanya 10 juta misalnya. Padahal kami nggak ada. Mekanisme negara memungut uang dari rakyat itu adalah PP tarif yang disebut PNBP, pendapatan negara bukan pajak. ya. Dan itu izinnya Kementerian Keuangan. Jadi kami nggak bisa semena-mena izin ini tarif sekian, nggak bisa. Kalau harus ada biaya, tadi kalau Pak Bambang katakan kesepakatan, tapi bukan di kami di pelabuhan. Kalau kami jelas, kalau ada pungutan ya ada PP tarifnya. Kalau di luar itu ya enggak, laporkan saja. Nah ini terjadi kadang-kadang teman-teman ini mengurusnya menggunakan jasa. Jasa itu, ya saya, Pak begini ada PPJK resmi soalnya. Nah jasa itu dia lapor ke bosnya, bos ini kalau ngurus izin ini ke perdagangan biaya sekian. Buat bapak ini sekian, itu sekian, gitu loh kira-kira. Tetapi by system tidak. Nah, Kira-kira kenapa menurut Bapak pengusaha males? Apa memang sistemnya belum dipermudah, dibuat nyaman? Iya. Misalnya kayak gini Pak, dulu Pak, mohon izin, dulu kan STNK orang suka males nih. Tapi kalau polisi sekarang karena ada mobil keliling gitu kan, orang jadi, ngurus sendiri aja STNK. SIM perpanjang, ngurus sendiri aja, orang ngantrinya juga gampang, bisa ada di mall misalnya. Iya. Itu termasuk tadi Pak Arso bilang ATM, awasi, tiru, Amati, tiru, modifikasi. modifikasi. Jadi kami juga sedang mencoba begitu. Ada unit pelayanan kita itu ada 4 titik. Bukan cuma di kantor Jurnais. Ada di Kramat, di kantor Bapepti, ada di Ciracas PNB, ada di Bandung. Dengan tujuan dimanapun orang bisa. Ya, cuma masalahnya itu tadi kita sedang cari celahnya di mana sih ini kelemahannya. Oke, baik. Gitu loh. Bang Ihsan, ini kalau kita mengutak-ngatik mata rantainya gitu ya, kalau kita mau berubah jadi lebih baik, mana duluan? Yang tidak dibicarakan oleh Bapak-Bapak ini lupa nih. Dwelling time dengan proses perizinan di pelabuhan itu berhubungan dengan Logistic Performance Index. Logistic Performance Index itu berhubungan dengan berapa biaya logistik dari kita bisa bilang point to point, kita bisa bilang port to port, kita bisa bilang fabrication to the site. Dan di kita itu harga barang lebih banyak porsi logistiknya ya Bang ya? Tinggi. Artinya di atas tingkat suku bunga. Kalau Anda mau membandingkan tingkat persaingan Indonesia dengan Singapura, dengan Beijing, dengan Hong Kong, di sana logistic performance index-nya dengan rate itu di bawah tingkat suku bunga. Bahkan paling setara dengan tingkat suku bunga. Kita lebih tinggi dari Kita tingkat lebih suku tinggi. bunga. Bahkan Jadi, bisa 14 sampai dengan 24%. Jadi itu katakan tinggi gini, sekali. misalnya kita beli jeruk impor gitu ya, atau daging sapi impor. Iya. Maka dari sekilo daging yang kita beli itu, 14% di dalamnya adalah biaya logistik. 14% itu biaya logistik. Kalau Sampai kita beli 24. daging 100.000, 14.000-nya itu logistik. Iya, Mahal logistik. ya? Mahal. Itu posisinya. Nah, itu yang diukur dalam perspektif persaingan antar negara, antar bangsa untuk menunjuk apakah satu bangsa itu punya daya saing atau enggak. Nah, di sana kata kuncinya menjadi begini. Good governance atau good corporate governance sesungguhnya bisa saya sandarkan tadi pada 2 hal. Pada on equipment base yang disebut sebagai on IT base, sekarang ini basisnya pada ICT, atau kemudian on people base. Jadi tata kelola pemerintahan itu bergantung pada teknologi dan SDM-nya. orangnya. Nah, di sini ya, kalau kita lihat problem besarnya memang, kalaupun kita sebenarnya sudah disarankan banyak oleh negara-negara maju tentang Indonesia, bahkan sampai persoalan pengamanan pelabuhan pun dipersoalkan gitu ya posisinya. Dan kita nggak pernah beres posisi begitu. Maka saya mikirnya menjadi begini, kalau kita mau ngebenahin, oke, sekarang hebat sekali seorang Presiden Joko Widodo demikian peduli dengan dwelling time. Itu artinya kita positive thinking ya. Positive thinkingnya berarti dia ingin memperbaiki logistic performance index. Artinya dia ingin menurunkan biaya logistik. Artinya dia ingin menaikkan tingkat persaingan. Bahasa positif begitu. Sekarang pertanyaannya, ada opportunity-nya nggak? Itu pertanyaan besarnya. Ada peluangnya nggak untuk ke sana? Saya bilang, dari segi infrastruktur, sampai dengan yang katanya akan ada kali baru beroperasi September atau Desember ini, itu mustahil. Mustahil. Ya. Anda nggak punya akses dengan bagus untuk memperbaiki kecepatan barang keluar dari pelabuhan. Nggak ada. Sampai dengan sana nggak kelihatan itu. Nih, saya boleh dikonter sama Pak Bambang. Boleh dikonter. Boleh dibantah, saya bilang. Serius saya bilang nih, saya bermain di pelabuhan seperti saya bilang tadi cukup. Ya sebentar lah gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat posisinya kayak gini, memang ada masalah besar dalam perencanaan besar kerangka sistem sumber daya produksi dan distribusi.
Itu kata kunci besarnya. Nah, kalau Joko Widodo sebagai presiden hanya bicara dwelling time tanpa menarik relasi dari sumber produksi, dari sumber daya, produksi dan distribusi dan sebaliknya, distribusi dan masuk ke pelabuhan, nggak bakal selesai. Jadi ada pendekatan makro yang kita bicarakan mikro dan sementara di mikro kita tidak selesaikan masalah moralitas, masalah mentalitas. Anda memperbaiki gaji bea cukai. Iya. Tapi Anda tidak perbaiki gajinya Bapak ini. Tetap ke perdagangan. Anda tidak perbaiki gajinya kok. Iya, iya, iya. Itu real. Jadi ada kecemburuan juga ya, Kalau Bang suka ya. tidak suka. Betul. Anda Ada maaf, remunerasi di Iya. sana begitu Anda ya. juga tidak perbaiki gaji Pak Harsono kok. Teman-teman kepolisian. Kita nggak punya duit. Enggak. Loh. Kenapa Anda mengutang sedemikian tinggi dengan bunga tinggi? Jadi APBN itu kalau Anda lihat strukturnya itu juga tidak fair. Jadi urusan dwelling time ini apa ya, kalau kita pikir lagi ada something much bigger than that gitu ya. Itu yang saya mau bilang. Jadi jangan hanya ngelihat ini ada Ini gitu ya, harus Iya, helikopter view dari harus atas. ke helikopter view lalu kita pretelin ke bawah gitu. Saya mau pretelinya dua tadi dengan model dua. On IT base yang dalam bahasa tahun 80-an disebutnya on equipment base. Di tahun 90 sekarang disebutnya on IT base. Kemudian on a people base namanya. Yang bertujuan pada efektivitas dan efisiensi pelayanan. Yang dalam bahasa keren sekarang disebut sebagai good corporate governance. Jadi ada Gitu ngeliatnya. produksi, distribusi gitu ya di Ketemu situ di posisinya. dalamnya. Pak Karyanto punya komentar apa? Yang pertama saya Komentar naikin gaji. Kirain betul, Pak. cara pandang itu harus dalam. Kalau cuma ngurusin dwelling time tuh, aduh. Saya setuju dengan Pak Ihsan ini bahwa itu logistik memang tinggi. Kenapa logistik tinggi itu tadi ada infrastruktur dan sebagainya. Maka di kami tuh untuk menjawab itu antara lain, kita bikin program gerai maritim. Jadi kita pinjam kapal Pelni, subsidi, kita bawa itu bahan-bahan pokok ke Indonesia Timur. Karena ini harus ada terobosan. Kalau enggak susah. Karena logistik itu betul kata Pak Ihsan. Jeruk kita Pontianak dari Tanjung Priok itu udah busuk mahal. Maka jeruk dari impor lebih murah. Dari Cina ya. Tidak, maka kita atur. Kalau bisa jangan ke Priok lah. Soalnya di mana? Kan Dan kita itu nggak diprotes sama ngarang Cina. Iya, kita nggak ngarang Diprotes. impor. Tapi nggak boleh dan Pak. urusan logistik Tidak kan- melanggar peraturan internasional. Dan urusan logistik juga kan bukan cuma pelabuhan ya Pak ya. Betul, Yang dikirim lewat banyak. jalan darat. Pelabuhan tuh Betul. ibarat leher gitu loh maksud saya. Iya, Ini Ibarat leher saya gitu terus loh. terang aja, jarang mendengar komentar pengamat bangsa ini baik buat kita. Terima kasih Bang Ihsan. Nah, saya baru mau ngomong juga Pak. Jarang-jarang Jarang Bang ini. Ihsan ketemu sama pejabat publik, pejabatnya bilang setuju. Nah, Biasanya selalu nggak ini setuju karena sama Bang aulanya Pak Ihsan. Arsono dan Pak Bambang. Pak Bambang, terakhir saya pengen tahu apa sih harapan pengusaha sebenarnya gitu loh. Nah itu sebenarnya gong daripada acara ini sebenarnya. saya kok jadi nggak kayak risih gitu, mundur ke sana, mundur ke sini, jadi seolah-olah menyangkut masalah person. Saya ingin barangkali ada sebuah ungkapan saja yang paling mendasar adalah kiranya ke depan yang menjadi harapan importir adalah sebenarnya perizinan itu sudah siap di tangan, di kantong. Itu barang tiba. Jadi dengan kata lain, janganlah pernah memasukkan barang kalau izin nggak punya itu izin. belum. Satu. Siap. Satu. Dua. Yang kedua, kami setuju tidak mengelak. Anda harus ke perdagangan, pertanian karena ada karantina Baik. menyangkut masalah pengamanan dan kesehatan pangan kan. Ini dilindungi di masing-masing dilindungi undang. Tapi catatan bahwa masing-masing mereka tuh punya service level agreement gitu loh Pak. Oke, aku nyuruh rekomendasi impor hortikultura berapa hari? Baik. Misalnya, Iya. satu. Pemasukan obat-obatan misalnya berapa hari? Baik. Oke. Satu. Dua itu Yang apa ya? paling penting, Ya. ini kan udah ada NSB, International Single Window. Lah, apa salahnya? Ini juga sinergi antara regulasi-regulasi ini. Pak jangan bilang apa Sinergi, salahnya Pak, ya. memang harus sinergi Pak. Single window itu Harus. Memang, Pak. Baik. Harus sampai ke situ, Bapak-bapak Pak. waktunya habis. Terima Harus kasih banyak. sinergi sehingga nanti itu begitu nyemplung apa sih namanya? Ya. RIPH masuk, di NSB itu masuk, Oke, gitu loh. baik. Udah nampak di sana. Sehingga kita ke sana barang itu tiba, kita tinggal ngurus nanti PIB kita urus. 247 yang Ya, 24 jam per baik, 3 hari Bapak. itu siap semuanya. Terima Udah, kasih. Saya kira nggak ada masalah itu nanti. Terima kasih Pak Sono, Pak Karyanto, Pak Bambang, Bang Ihsan.
Jadi kalau kata Pak Harsono, amati, tiru, modifikasi, jangan malu-malu ya. Pak Karyanto saya yakin nggak gengsi kan, belajar sama orang lain kalau bagus. bagus kita Dan tiru lah. kita dibangunkan kesadaran bahwa uang di pelabuhan Tanjung Priok doang loh, 120 miliar dolar. Belum lagi kita geser sedikit ke Indonesia Timur misalnya di Sebelum Surabaya. Indonesia Timur, Tanjung Perak dulu. Tanjung Surabaya. Perak dulu. Iya. Iya, Tanjung Perak baru Ada Indonesia Tanjung Timur. Mas, Jadi Tanjung Perak. jangan-jangan uang perputaran uang di 3 pelabuhan terbesar saja sudah sama dengan APBN. Jangan-jangan. Itu bisa sangat berpotensi dan kita berharap bahwa dari sisi teknologi, sisi manusianya mau ada perubahan. Karena setelah ini ikutannya adalah polisi pengen naik gaji juga. Kementerian Perdagangan pengen naik gaji juga, Kementerian Pertanian juga karena nggak pengen iri-irian dengan Bea Cukai dan kawan-kawan. Terima kasih banyak. Kita ganti topik, kita bicara soal kegiatan yang berganti-ganti namanya, tapi selalu ada ekses yang kita harapkan. Soal masa orientasi siswa, kita akan bahas berikutnya. Makasih banyak ya Pak ya. Jarang banget loh, bener jarang banget.